Kembali dilapor polisi pemirsa, keluarga Brigadir Joshua meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Orang tua Brigadir Joshua mengaku barang yang sudah dikembalikan hanya pakaian almarhum. Orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Joshua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Sementara barang milik Brigadir Joshua yang telah dikembalikan oleh penyidik berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta PIN emas penghargaan dari Kapolri 2019-2021 Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu, Om? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om dengan diri itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan, ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami sudah nasihati anak ini mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Jadi Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Joshua setelah meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Joshua tak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Pemirsa, polisi terus melakukan penyidikan atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sejumlah pihak telah diamankan dan dimintai keterangan terkait kasus ini. Sejauh ini ada puluhan personil kepolisian yang diduga terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir Joshua. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Camar Haenda di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Camar. Ini apakah sudah ada informasi terbaru dari Makobrimob terkait pemeriksaan lanjutan? Ya, baik, selamat siang Wilson, kemudian juga Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Makobrimob Kelapa II Depok dan kami memantau saat ini belum ada pergerakan ataupun juga aktivitas apakah adanya informasi terkait dengan untuk gelar kasus yang saat ini masih terus dilakukan oleh pihak penyidik terkait dengan ditembaknya Brigadir J. Pemantauan kami di Makobrimob saat ini masih terpantau sepi dan informasi yang kami dapat bahwa untuk pemeriksaan terakhir ini agenda yang dilakukan adalah 4 hari kemarin, di mana Baradae dipertemukan dengan kedua orang tuanya yang diinisiasi langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban. Dan pihak dari Baradae melalui pengacaranya ini juga mengajukan pasal 51 ayat 1 yang berisi tentang pengguguran dari status tersangka terhadap Baradae. Seperti diketahui pada pasal tersebut, apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang berdasarkan kepada perintah dari jabatan dari sang penguasa, ini maka gugurlah status dari tindak pidana yang dikenakan kepada tersangka tersebut. Kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk anggota polisi yang saat ini dilakukan isolasi dan juga penahanan di Makobrimob, ini ada 6 orang, yang mana 10 orang lainnya ini ada di Provos. Jadi total memang saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 56 orang dan baru 16 saja yang dilakukan isolasi untuk penyelesaian kasus ini, dan salah satunya adalah Irjen Pol Verdi Sambo yang sudah ditahan sejak 6 Agustus 2022. Sementara untuk tim SUS dan juga Insus Polri ini masih berfokus kepada pengumpulan sejumlah data-data dan juga berkas perkara yang nantinya akan dilimpahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum. Pihak dari Kejagung juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya nantinya akan menggunakan 30 Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian kasus ini. Tentunya yang paling ditunggu adalah terkait dengan kehadiran dari Putri Chandrawati yang hingga dengan saat ini pihak dari kepolisian beserta dengan penyidik lainnya ini masih belum bisa melakukan pemeriksaan, maupun juga Komnas HAM ini belum bisa memanggil Putri Chandrawati. Dan seperti diketahui ini Putri Chandrawati baru 1 kali muncul di media dan juga memberikan keterangan, namun belum jelas kapan reschedule ataupun juga penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap kasus ini akan dilakukan kepada Putri Chandrawati. Tentunya second option yang sudah dipersiapkan oleh Komnas HAM saat ini memang masih belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM beserta dengan penyidik lain apabila Putri Chandrawati tidak kunjung memberikan keterangan dengan alasan kondisi
kondisi dari mental dan juga psikisnya yang masih belum memadai untuk dimintai kesaksian. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak dari LPSK diketahui sudah secara resmi tidak akan memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati karena memang adanya sejumlah kejanggalan dari laporan-laporan yang diberikan oleh Putri Chandrawati dan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam laporan Putri Chandrawati. Dan pihak dari kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, ini juga sudah menyebutkan bahwa nantinya untuk penyelesaian dari kasus Baradae ini akan langsung dilimpahkan kepada berkas-berkas penyidikan yang saat ini berdasarkan kepada penyidikan yang sudah dilakukan di 4 tempat, yakni diantaranya di rumah Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian juga yang ada di Jakarta, kemudian yang ada di Magelang, beserta dengan 2 tempat yang saat ini masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah di antara Magelang dan juga Jakarta ada suatu hal yang memicu dalam permasalahan ini hingga Brigadir J tewas dan ditembak oleh Verdi Sambo. Kita akan nantikan kelanjutan dari kasus ini yang tentunya akan berpengaruh terhadap citra dari institusi Polri. Sementara demikian. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Camar Haenda langsung dari Makobrimob Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Barada Richard Eliezer ini menjadi tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus Brigadir Joshua. Namun Barada Eliezer bisa saja dibebaskan karena mengaku telah mendapatkan perintah untuk menembak Brigadir Joshua. Baradae juga menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator. Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saat kasus pertama mencuat ke publik, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi menyebut Barada Eliezer dan Brigadir Joshua terlibat saling tembak. Namun pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh Kapolri yang menyatakan Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Verdi Sambo. Baradae sendiri juga sempat mengubah pernyataannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bersamaan dengan itu, Baradae mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator ke LPSK. Permohonan itu kemudian diterima LPSK sehingga kini Baradae resmi mendapat perlindungan penuh dari LPSK. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Kegelisahan keselamatan Barada Eliezer juga dituliskan dalam surat terbuka dari orang tua Baradae kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, orang tua Baradae mengungkapkan ketakutannya menghadapi resiko proses kasus hukum yang menjadikan putranya tersangka dan menyeret banyak perwira polisi. Meski demikian, keluarga yakin jika Baradae berkata jujur, maka perlindungan akan selalu mengiringi. Di sisi lain, perjalanan kasus Baradae juga diwarnai gonta-ganti pengacara. Awalnya, Baradae menunjuk Andreas Nahot Silitonga sebagai kuasa hukumnya. Namun Andreas mendadak mengundurkan diri 2 hari sebelum Baradae menjadi tersangka. Baradae lantas menunjuk kuasa hukum baru yakni Deoli Payumara dan Burhanuddin. Namun keduanya hanya menjalankan tugas sebagai pengacara Baradae selama 5 hari. Deolipa dan Burhanuddin menuding pemecatan keduanya syarat intervensi. Namun pengacara baru Baradae, Roni Talapesi, membantah hal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dituduh kebanyakan manggung, mantan pengacara Baradae, Deoli Payumara, melaporkan Roni Talapesi ke polisi. Roni yang merupakan pengacara baru Baradae dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Deoli Payumara melaporkan pengacara baru Baradae, Roni Talapesi, ke Polres Metro Jakarta Selatan Selasa malam kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Menurut Deolipa, setidaknya ada 3 hal yang membuat dirinya memutuskan untuk melaporkan Roni. Karena saya dicemarkan nama baik saya di media elektronik, di mana saya itu dicemarkan karena kebanyakan manggung.
Pertama, yang kedua bikin si Barada Eliezer nggak tenang. Ketiga, lagi penyidikan saya turun aja ke mana? Kemana? Ke bawah, ke basement ke dasarnya siapa? Dasarnya itu untuk press conference, istilahnya gitu. Tiga itu saya dituduh bikin Barada Eliezer nggak tenang. Yang kedua bikin sibuk manggung. Sejak dicabut kuasa hukum sebagai pendamping hukum Baradae, Deoli Payumara kerap bernyanyi perihal kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dirinya juga telah melayangkan gugatan uji material dan formil surat pencopotan dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Andri Setiawan, Leman, iNews melaporkan. Mantan kuasa hukum Barada Eliezer Deoli Payumara melaporkan Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer ke polisi karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Namun di sisi lain pemirsa, Roni Talapesi kini masih fokus pada upaya kliennya untuk menjadi justice kolaborator. Kami sekarang fokus mengawal LPSK karena sejak dikabulkan permohonan menjadi justice kolaborator ini membuat kami semakin yakin bahwa ada keadilan untuk klien kami. Nah, proses GC ini kan sedang berjalan, kemudian juga pun kita fokus kedepannya kita fokus agar bisa masuk ke pasal 51 ayat 1. Karena kita lihat di sini kan pasal yang diancamkan itu adalah pasal 338 dan 340 yang dijelaskan dengan sengaja. Kalau mau kita sampaikan sedikit kepada teman-teman bahwa sebenarnya klien kami ini tidak ada niat atau tidak ada kesengajaan karena dia tidak dalam rencana pembunuhan. Yang tadi sudah kemarin disampaikan oleh Ketua LPSK bahwa klien kami tidak ada mens rea, tidak ada niat. Jadi target-targetan kami ini ke depannya nanti menjadi bahan pembelaan kami di pengadilan. Masih ada BAP tambahan, tetapi yang ingin saya perlu sampaikan kepada publik jangan khawatir karena tidak ada yang berubah. Kemudian dengan status gizi seperti ini, klien kami juga pun merasa nyaman ya menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang dia lihat. Tim PAU Satres Narkoba bersama TNI, BNN, dan lembaga pegiat anti narkoba menyisir kawasan rawan narkoba di Jalan Durian, Asahan. Dan informasinya kami hadirkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Lapor Polisi.